anak soleh-solehanya Ustazah hari ini? Insya Allah sehat ya. Nah, anak soleh-soleha, hari ini kita akan kembali belajar. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya nak. Nah, sekarang angkat tangannya masing-masing, kepala ditundukkan. Kita berdoa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke anak soleh-soleha, selanjutnya setelah berdoa Ustazah mau tanya, kalian sehat kan nak? Insya Allah sehat ya. Bagaimana sholatnya di rumah? Insya Allah lancar. Harus 5 waktu dan usahakan untuk tepat waktu ya nak. Oke, terus bagaimana kabar anandaku? Rajin membantu orang tua di rumah? Ustazah yakin pasti kalian rajin membantu orang tua di rumah ya. Tidak lupa untuk selalu merapikan barang-barangnya nak. Hebat. Oke anak soleh-soleha, hari ini kita akan belajar banyak hal. Salah satunya yaitu kita akan belajar tentang wujud benda. Nah, tentang wujud benda ini sudah kita pelajari atau sudah kita bahas di beberapa pelajaran sebelumnya. Nah, wujud benda itu ada 3 nak. Ada 3. Salah pakai Ustazah. Ada 3 ya. Yang pertama yaitu berbentuk cair. Nah, yang kedua yaitu berbentuk padat. Dan yang ketiga yaitu berbentuk gas. Ya, jadi ada 3. Nah, yang pertama yang cair itu kemarin sudah kita bahas juga. Jadi yang mana Ustazah itu yang berbentuk cair? Nah, biasanya ciri-cirinya itu berbentuk cair, dia akan merubah bentuk seperti dengan tempatnya. Misalnya air dimasukkan ke dalam gelas, maka dia akan berbentuk seperti gelas ya. Contohnya Ustazah yang berbentuk cair itu seperti apa? Nah, contohnya yang berbentuk cair itu nak, ada minyak, ada air minum, ada sirup, semua itu berbentuk cair. Terus yang berbentuk padat itu yang seperti apa Ustazah? Nah, kalau yang berbentuk padat itu nak, semuanya yang bentuknya padat. Mau itu panci, mau itu meja, pulpen, pensil, itu semuanya berbentuk padat. Dia tidak bisa merubah bentuk sesuai dengan tempatnya. Kalau gas yang mana itu Ustazah? Gas itu biasa contohnya, misalnya bunda di rumah memasak itu menggunakan gas nak. Gas itu bagaimana ciri-cirinya Ustazah? Gas itu juga berubah bentuk nak, dan dia memiliki volume ya. Jadi dia menempati ruang juga gas itu ya. Biasanya kalau kalian meniup balon, meniup balon, kalian pasti tahu yang mengisi ruang dalam balon itu adalah gas anak soleh-soleha ya. Jadi sekarang kalian sudah tahu. Oke anak soleh-soleha, selanjutnya yang akan Ustazah jelaskan adalah tentang pembagian. Wah, kita sudah masuk dalam pembagian. Kalau anandaku sudah masuk dalam pembagian, berarti kalian sudah hebat dalam perkalian ya. Nah, pembagian kali ini kita akan belajar lebih sederhana, yaitu bahwa pembagian adalah tentang pengurangan berulang. Nah, pengurangan berulang ini seperti apa Ustazah? Nah, Ustazah akan putarkan sebuah video. Insya Allah kita belajar bersama ya nak. Ini dia videonya. Oke anak soleh-soleha, Ustazah akan menjelaskan tentang pembagian dengan cara pengurangan berulang. Ustazah kasih contoh ya. Misalnya Ustazah punya 8 buah apel. Ustazah akan bagikan kepada 2 orang nak. Misalnya kepada Ika dan Adi.
Dengan cara teknik pengurangan berulang berarti kita tulis dulu 8 dikurang dengan ada berapa orang nak? Kita kurang dengan 2. 8 kurang 2 itu yaitu adalah 6. Kemudian kita kurang dengan 2 lagi. 6 kurang 2 berapa nak? Yaitu 4. Kita kurang dengan 2 lagi. 4 kurang 2 nak, berarti dapat 2. Kemudian dikurang lagi dengan 2. Nah, dapat berapa? 0. Jadi kita baru bisa selesai kalau hasilnya 0. Sekarang kita lihat ya. Berarti 8 tulis dibagi dengan 2 orang, hasilnya adalah kita hitung berapa kali kita melakukan pengurangan. 1, 2, 3, 4 kali. Berarti hasilnya adalah 4. Jadi 8 dibagi 2 itu hasilnya 4. Jadi Ika mendapatkan 4 buah apel dan Adi mendapatkan 4 buah apel. Sudah dimengerti? Ustazah berikan contoh satu lagi ya. Ustazah berikan contoh satu lagi. Misalnya Ustazah punya 16 buah jeruk. Akan Ustazah bagikan kepada 4 orang anak. Namanya Ari, Ani, Ayu, dan Ana. Masing-masing mendapat berapa ya buah jeruknya? Nah, sekarang kita hitung sama-sama ya. Berarti 16 dikurang ada berapa orang nak? Ada 4 orang. 16 dikurang 4 itu hasilnya adalah 12. Kemudian dikurang lagi dengan 4. 12 dikurang dengan 4 hasilnya adalah 8. Dikurang lagi dengan 4, 8 dikurang 4 hasilnya adalah 4. Kemudian kita kurang lagi dengan 4, hasilnya adalah 0. Kita baru berhenti kalau hasilnya 0. Sekarang lihat di sini berarti 16 dibagi dengan 4 orang, 1, 2, 3, 4. Dengan 4 orang hasilnya adalah, kita hitung berapa kali kita melakukan pengurangan berulang. 1, 2, 3, 4. Kita 4 kali melakukan pengurangan berulang nak. Jadi 16 dibagi dengan 4 hasilnya adalah 4. Jadi masing-masing anak mendapatkan 4 buah jeruk. Bagaimana anak soleh-soleha? Sudah bisa mengerti bagaimana cara pembagian dengan teknik pengurangan berulang? Insya Allah sudah mengerti ya. Oke anak soleh-soleha, selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang menggambar imajinatif. Yang mana itu Ustazah menggambar imajinatif? Menggambar imajinatif ini sudah kita pelajari minggu lalu nak, yaitu menggambar hayalan apa yang ada di otak kalian, apa yang sedang kalian hayalkan, silahkan kalian gambarkan. Kalian juga tahu apa yang digunakan untuk menggambar imajinatif. Nah, siapkan gambar, siapkan pensil, dan silahkan menggambar. Nah, boleh kalian siapkan juga pensil warna, mungkin krayon boleh. Jadi kalau untuk menggambar imajinatif yang perlu kita siapkan itu adalah buku gambarnya, kemudian pensilnya, dan boleh menggunakan pensil warna nak, ya. Kalian
selanjutnya yang akan kita pelajari adalah tentang, coba buka bukunya halaman 66 nak. Di situ tentang kita mengamati pakaian seragam sekolah. Wah, pasti kalian jadi rindu ya memakai baju seragam sekolah. Insya Allah ya nak, kalau corona ini sudah pergi, insya Allah kita akan kembali memakai baju sekolah. Nah, biasanya di satu sekolah itu dari Senin sampai Jumat itu bajunya berbeda-beda nak. Kadang memakai baju putih merah atau merah putih, kadang memakai batik. Biasa juga ada seragamnya tersendiri sekolah itu. Kemudian biasa juga menggunakan pakaian olahraga, dan di hari Jumat biasa menggunakan baju pramuka. Jadi sekolah itu ada seragamnya tersendiri nak. Kemudian jadi seragam sekolah Ananda itu biasanya terdiri dari, kalau akhwat atau perempuan atau santriwati biasanya menggunakan rok, kemudian baju lengan panjang, kemudian jilbab. Biasa juga menggunakan dasi ya. Kemudian kalau Iwan biasanya pakai celana panjang, baju, kemudian memakai topi biasanya ya. Kemudian jangan lupa dasinya. Jadi kalian boleh lihat di halaman 66. Jangan lupa memakai kaos kaki juga nak, kaos kaki dan ya. Jadi kita sudah tahu, oh jadi ini nih yang dipakai seragam kalau kita ke sekolah ya. Oke anak soleh-soleha, tadi kita sudah belajar banyak hal. Mulai dari wujud benda, jadi sekarang kalian sudah bisa tahu, oh ciri-ciri benda cari itu seperti apa. Nah Ustazah ulang sedikit ya. Jadi ciri-ciri dari benda cari itu biasanya dia mengikuti bentuk tempatnya. Misalnya air kalau dimasukkan ke dalam botol nak, dia akan berbentuk seperti botol. Kalau benda padat biasanya itu keras dan tidak mengikuti tempatnya. Misalnya contohnya pensil kita masukkan ke dalam gelas, dia akan kita berbentuk seperti gelas. Kemudian gas Ustazah, nah gas pun begitu nak, gas itu dia mengikuti tempatnya. Tapi dia tidak bisa dilihat wujudnya, tidak bisa dilihat penampakannya, dan gas itu menempati ruang, volumenya bisa berubah-ubah sesuai dengan tempatnya. Selanjutnya apa tadi yang kita pelajari nak? Kita pelajari juga tentang pembagian dengan pengurangan berulang sesuai dengan video yang kita pelajari ya. Semakin kalian banyak belajar, insya Allah semakin jago pembagiannya ya. Jangan lupa tetap mengingat perkaliannya ya nak. Nah, kemudian apalagi yang kita pelajari banyak. Kita banyak belajar hari ini, termasuk dengan mengidentifikasi seragam yang digunakan ke sekolah. Ada juga beberapa gerakan yang harus berpegangan tangan, tapi usahakan jangan bersentuhan dulu. Anandaku boleh didampingi sama ibu sama ayah di rumah untuk membacanya ya. Oke anak soleh-soleha, sekian dulu pembelajaran dari Ustazah. Tetap semangat ya nak, jangan lupa belajar. Tetap jadi anak soleh-soleha yang pembelajar ya. Semoga kelak kalian semua bisa menjadi anak yang berhasil. Sekian video pembelajaran dari Ustazah. Assalamualaikum.